Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer baru di Old Trafford. Manchester United mengumumkan bahwa Ruben Amorim akan dikontrak selama 3 tahun di Old Trafford. Mereka juga punya opsi memperpanjang masa kerjanya selama setahun. Namun MU menyebut bahwa Amorim belum akan langsung merapat ke Old Trafford. Ia baru akan terbang ke Manchester pada 11 November mendatang. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy akan tetap menjabat sebagai pelatih interim Manchester United. Legenda Manchester United Peter Schmeichel sebelumnya mendukung Setan Merah merekrut Ruben Amorim dari Sporting Lisbon yang meminta mereka mendatang Amorim sekarang juga dan bukan pada musim panas mendatang. Manchester United dan Chelsea akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-10 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara MU versus Chelsea ini akan dijadwalkan kick-off pada hari Minggu, 3 November 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. MU dan Chelsea baru saja mengalami nasib yang kontras di ajang Carabao Cup bersama pelatih interim Ruud van Nistelrooy. Manchester United melumat Leicester City 5-2 di Old Trafford. Sebaliknya Chelsea tersingkir karena kalah 0-2 dari tuan rumah Newcastle United. Di Premier League musim ini MU baru memenangi 3 kali dan sudah menelan 4 kekalahan. Sementara Chelsea sudah menang 5 kali dan baru 2 kali kalah. Mereka sama-sama sudah kebobolan 11 gol. Bedanya MU baru mencetak 8 gol, sedangkan Chelsea telah menorehkan 19 gol. Mantan bintang Manchester United Jeff Stem yakin Matthijs de Ligt akan memiliki masa depan yang cerah di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Meski dia memperingatkan bahwa masih ada keraguan terhadap pelatih asal Portugal tersebut. Kedatangan Amorim menimbulkan spekulasi terkait masa depan beberapa pemain Manchester United, terutama mereka yang didatangkan secara khusus oleh Ten Hag. Matthijs de Ligt menjadi salah satu pemain yang tengah disorot. Kehadiran Ten Hag menjadi alasan kuat bagi bek asal Belanda itu untuk bergabung dengan MU dari Bayern Munchen pada musim panas lalu, karena dia menganggap Ten Hag sebagai pelatih yang tahu cara mengeluarkan potensi terbaiknya setelah sukses bersama Ajax. Amorim dikenal sering menggunakan formasi 3-4-2-1 di Sporting Lisbon dan terkadang formasi 3-4-3 dengan 2 pemain sayap. Ia juga sesekali menerapkan 3-5-2. Namun formasi 3 bek menjadi dasar taktiknya selama ini. Klub Liga Inggris Manchester United sejak awal memang menjadikan Ruben Amorim sebagai satu-satunya bidikan mereka untuk menggantikan Erik ten Hag. Kini ada informasi di balik layar terkait usaha Manchester United mendatangkan Ruben Amorim. Dari laporan Gol terungkap bahwa United mengirim perwakilannya ke Lisbon pada hari Senin. Hari tersebut merupakan hari yang sama dengan saat mereka memecat Erik ten Hag. Mereka langsung membuka nego dengan Sporting Lisbon. MU sempat meminta Sporting agar melepas Amorim lebih cepat. Namun klub Portugal itu menolaknya karena mereka harus menghadapi 3 laga penting, termasuk melawan Manchester City sebelum jeda internasional. MU pun disebut bisa memahami hal tersebut, jadi mereka tak mendesak Sporting melepas Amorim lebih cepat. Laporan ini juga menyebutkan bahwa adanya satu sumber di dalam Old Trafford yang mengatakan bahwa Ruben Amorim merupakan satu-satunya bidikan Manchester United. Tidak ada pelatih lain yang dianggap cocok menukangi Setan Merah selain pria 39 tahun tersebut. Ruben Amorim segera menjadi manajer tetap Manchester United menggantikan Erik ten Hag. Pernyataannya, berapakah gaji yang akan didapatkan Amorim di Manchester United? MU kabarnya bakal mengikat Amorim dengan kontrak berdurasi hingga 2027 mendatang. Menurut Daily Mail, Amorim akan mendapatkan gaji senilai 6,5 juta pound sterling per tahun dari MU.
Angka tersebut setara dengan kurang lebih 131 miliar rupiah. Angka ini sedikit lebih rendah dari gaji yang didapatkan Ten Hag semasa membesut Manchester United. Setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas kemarin, Ten Hag mendapatkan gaji bernilai 6,75 juta pound sterling per tahun atau setara dengan kurang lebih 137 miliar rupiah. Gaji Erik ten Hag tersebut mengalami penurunan dari bayaran awalnya yang berkisar di angka 9 juta pound sterling per tahun. Penurunan ini disebabkan kegagalan MU lolos ke Liga Champions musim ini. Artinya gaji Amorim di MU nantinya bakal lebih tinggi dari bayaran yang didapatkan Arne Slot di Liverpool. Pelatih asal Belanda itu kabarnya dinilai gaji senilai 6,2 juta pound sterling per tahun. Sementara itu, gelar pelatih gaji tertinggi di Premier League musim ini masih dipegang Pep Guardiola yang mendapatkan bayaran mencapai 20 juta pound sterling dari Manchester City. Peringkat kedua ditempati Mikel Arteta, 10 juta pound sterling plus bonus di Arsenal. Manchester United disebut akan segera mengumumkan nama Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Disebutkan bahwa kedua pihak sudah mencapai kesepakatan, tinggal membicarakan detail-detail kecil. Salah satu pemain yang diandalkan Amorim di Sporting adalah striker asal Swedia, Viktor Gyökeres. Dia bisa menjadi salah satu target transfer Amorim andai jadi menangani MU. Gyökeres bisa menambah opsi lini depan MU. Keputusan ini dianggap tepat karena performa Gyökeres yang impresif di Liga Portugal. Setelah pindah dari Coventry City ke Sporting Lisbon, penyerang asal Swedia ini berhasil mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi musim lalu. Musim ini Gyökeres sudah mencetak 16 gol dari 15 penampilan di semua kompetisi. Angkanya cukup memuaskan, bukti bahwa dia produktif. Memang tidak ada jaminan Amorim bakal mengejar Gyökeres, namun dengan kekuatan fisik, kemampuan menahan bola dan naluri mencetak gol, Viktor Gyökeres dinilai mampu memberikan dimensi baru bagi lini serang United. Selain itu, kemampuan Gyökeres dalam mencetak gol dari berbagai posisi dapat mengurangi ketergantungan MU pada beberapa pemain kunci yang rentan cedera atau performanya fluktuatif. Meski ada ketertarikan kuat dari MU, transfer ini tidak akan mudah. Sporting Lisbon dikabarkan memagari Gyökeres dengan klausul rilis yang cukup tinggi, sekitar 100 juta euro, yang bisa jadi kendala tersendiri. Ruud van Nistelrooy mengungkap peristiwa di balik layar kemenangan Manchester United lawan Leicester City. Sang manajer interim mengaku mendapatkan nasihat dan doa dari Sir Alex Ferguson sebelum laga digelar. Ruud van Nistelrooy pernah membela MU saat masih aktif bermain. Terlepas dari momen perpisahan kurang bagus, Nistelrooy menjaga hubungan dengan klub termasuk dengan Sir Alex Ferguson. Sebelum laga melawan Leicester, pelatih asal Belanda itu mengaku bertemu Van Nistelrooy. Ada beberapa hal yang mereka bicarakan, termasuk doa yang diberikan Ferguson agar Ruud van Nistelrooy membawa MU meraih kesuksesan. Ruud van Nistelrooy punya karir sebagai pemain yang cukup sukses. Selain MU, dia pernah bermain untuk Real Madrid hingga Hamburg. Pengalaman itu yang membantu Van Nistelrooy menyiapkan tim jelang melawan Leicester City. Paul Merson menyarankan Enzo Maresca untuk tidak memainkan Jadon Sancho saat Chelsea berhadapan dengan Manchester United di Old Trafford pada hari Minggu mendatang. Dia juga mendukung Chelsea untuk tampil lebih agresif di pertandingan nanti. Pertandingan akhir pekan ini juga diperhatikan oleh Paul Merson, pakar Premier League. Dia menyarankan Maresca untuk tidak menurunkan Sancho melawan mantan klubnya, yaitu MU, dengan memberikan kesempatan kepada Pedro Neto, rekrutan yang tampil sejak awal. Sancho bergabung dengan Chelsea melalui status pinjaman sepanjang musim pada hari terakhir bursa transfer, dengan opsi yang mewajibkan Chelsea untuk membelinya secara permanen dari Manchester United pada musim panas mendatang. Paul Merson menambahkan bahwa meskipun United berhasil menang 5-2 atas Leicester City di Piala Liga, situasi bisa berbeda seandainya Ten Hag masih memimpin tim.